Kembali kita belajar trigonometri, di mana topik kita hari ini adalah bagaimana kamu memahami sudut-sudut berelasi. Nah, dalam hal ini agar lebih gampang, maka ini kita ambil sebuah lingkaran, di mana sudut lingkaran adalah dengan perputaran penuh 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini kita bagi 4. Kita bagi 4 dengan kondisi ini kita anggap sebagai kuadran pertama adalah sebagai sudut alfa, yaitu 0 sampai 90. Dan kuadran kedua adalah 90 sampai 180. Dan kuadran ketiga adalah 180 sampai 270. Dan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Nah, dalam hal ini, pemahaman kuadran ini harus benar-benar kamu kuasai. Nah, jadi, kalau kita katakanlah ini perputaran pergerakan garis yang berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang dibentuk kita katakanlah sebagai plus alfa. Jika dia searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk minus alfa. Nah, ini kita lihat keterangannya, adik-adik. Nah, jadi dari sini bisa kita perhatikan kalau kita kembali kepada sifat-sifat kuadran. Kuadran pertama, yaitu dari 0 sampai 90, maka bisa kita ambil kesimpulannya, Dek, untuk pemahaman relasi sudutnya adalah 90 kurang alfa. Itu ya. Dan kuadran kedua, 90 sampai 180. Dan hubungan sudutnya adalah 90 tambah alfa, atau 180 kurang alfa. Sementara kuadran ketiga adalah yaitu 180 sampai 270. Nah, hubungan relasinya bisa kita ambil 180 tambah alfa, adik-adik, atau 270 dikurang alfa. Nah, jadi jelas terlihat dari sini ya. Terlihat jelas dari sini proses hubungan-hubungan sudutnya. Sementara itu, untuk kuadran keempat adalah yaitu 270 sampai 360. Ini adik-adik. Dan hubungan relasinya bisa kita ambil adalah 270 tambah alfa atau 360 kurang alfa. Nah, setelah kita pahamin pada topik sebelumnya nilai-nilai sudut yang ada pada kuadran pertama ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana memahami nilai sudut dari semua kuadran, Dek. Dari semua kuadran. Nah, jadi kita coba lihat. Di dalam kuadran pertama adalah di mana nilai-nilai sudut sinus, cos, tangen, kotangen, serta kebalikan dari sinus cos adalah bernilai positif. Nah, bisa kita lihat di sini, Dek, sinus alfa atau sepersinus alfa, di mana nilainya positif. Cos alfa atau sepercos alfa nilainya adalah positif. Dan tangen alfa atau sepertangen alfa adalah positif. Sementara itu, pada kuadran kedua, yaitu dari 90 sampai 180, nilai sinus yang positif atau kebalikannya, yaitu sepersinus alfa, nilainya positif. Dan untuk kuadran ketiga yaitu dari 180 sampai 270, yaitu yang menjadi positif adalah tangen atau sepertangen. Dan kuadran keempat yang menjadi positif yaitu 270 sampai 360 adalah cos alfa atau sepercos alfa positif. Nah, bagaimana teknik kita mengingat ini semua, Dek? Bagaimana tekniknya? Nah, kita buat begini dari kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah kuadran pertama asal saja tahu cara, yaitu semua positif, sinus, cos, tangen, serta kebalikannya. Dan kuadran kedua, sinus serta kebalikannya yang positif. Dan kuadran ketiga, tangen serta kebalikannya positif.
dan kuadran keempat yaitu cos serta kebalikannya positif. Jadi saya ulang kembali deh ya, asal saja tahu cara. Nah ini dia kita lihat. Nah pertanyaan adalah, apabila yang menjadi kendala, kadang-kadang kita sulit atau adik-adik sulit, bagaimana kalau nilai-nilai sudut pada kuadran 4, pada kuadran ketiga, dan pada kuadran kedua. Nah, untuk itu, bagaimana kita buat pendekatan-pendekatan untuk sudut berelasi, ya, pendekatan sudut berelasi. Nah, jadi gini deh. Tadi kan sudah kita pahamin, yaitu bagaimana pendekatan 90 kurang alfa, 90 tambah alfa, 180 kurang alfa, 180 tambah alfa atau 270 kurang alfa, maupun 270 tambah alfa atau 360 kurang alfa. Nah, jadi pendekatan sudut berelasi kita gunakan gini deh. Jika pendekatannya adalah 90 atau 270, saya ulang kembali, jika kita gunakan pendekatannya 90 atau 270 ditambah atau dikurang alfa dek, maka yang perlu kamu perhatikan, semua sudut-sudut trigonometri, sinus, cos, dan tangen akan berubah menjadi cos, sinus, dan kotangen. Saya ulang kembali deh. Jika pendekatan 90 dan 270 ditambah atau dikurang alfa, sinus berubah jadi cos, cos berubah jadi sinus, tangen berubah jadi kotangen. Nah pertanyaan, bagaimana nilainya plus atau minusnya? Adalah lihat aja posisi kuadran sudut tersebut, ya. Lihat aja posisi kuadran sudut tersebut. Jika pendekatannya adalah 180 atau 360 ditambah atau dikurang alfa, maka sinus tetap jadi sinus, cos tetap jadi cos, tangen tetap jadi tangen. Nilainya nanti plus atau minus, tinggal lihat posisi kuadran dari nilai awal. Gitu deh ya. Nah, bagaimana kalau sudutnya melebihi satu putaran? Ya, melebihi satu putaran. Maka ini kita ambil kesimpulan, yaitu K kali 360 ditambah alfa. Dimana sinus tetap sinus, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Jadi acuannya kita ambil dari sini deh. Ya. Dan K itu adalah yaitu bilangan asli 1, 2, 3 sampai N. Nah yang jadi pertanyaan, kadang-kadang yang jadi kendala adalah bagaimana kalau dia sinus min alfa, cos min alfa, tangen min alfa. Yang pasti untuk adik ketahui, ini minus alfa, ini menyatakan posisi di kuadran keempat. Ya, posisi di kuadran keempat. Kita tahu kalau dia posisi sudut di kuadran keempat, tadi adalah cara, yaitu cos yang positif. Berarti artinya di luar cos negatif adik-adik. Jadi kalau sin min alfa sama dengan min sin alfa, ya, cos min alfa sama dengan cos alfa, tangen min alfa sama dengan yaitu minus tangen alfa. Gitu deh ya. Oke, untuk lebih pahamnya akan kita coba dulu beberapa contoh yang lebih jelas adik-adik. Nah, kita lihat ini contoh yang pertama adik-adik. Ya. Bagaimana kamu nanti memahami mencari nilai dari cos 150? Bagaimana kamu memahami cos 150? Nah, jadi kalau kita ambil cos 150 adik-adik, maka ada dua kemungkinan pendekatan dari sisi sudut berelasi. Pertama adalah cos 90 derajat ditambah berapa agar 150, berarti tambah 60 deh ya. Nah, di sini ingat 150 yang seperti saya katakan tadi, 150 adalah kuadran. Posisi kuadran 150 adalah masuk kuadran kedua. Di mana kuadran kedua adalah kita tahu tadi yaitu sinus yang menjadi positif. Nah, jadi dari sini 90 cos berubah menjadi sinus 60 dan bernilai negatif karena 150 kuadran kedua. Jadi ya untuk cos adalah negatif. Nah, pendekatan yang kedua bisa kita gunakan yaitu 180 kurang berapa agar 150 deh? Kurang 30. Maka ingat tadi pendekatan relasi 180, nilai cos tetap yaitu cos berapa? 30. Nah, dan bernilai negatif
karena ini posisi di waran kedua. Jelas dari sini Dek, tinggal memahami sinus 60 berapa, yaitu sama dengan setengah akar 3, juga cos 30 ya. Jadi nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa cos 150 sama dengan min setengah akar 3. Gitu deh ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana memahami sinus 1290 derajat. Ya, 1290 derajat. Artinya berarti sudut ini terjadi perputaran, ya, terjadi perputaran berapa kali? Nah, dari sini kita buat pendekatannya. Sinus. Jadi 360 ya, kali berapa? Kita buat pendekatan berarti kali 3 ya, Dek. Kalau 4 udah lewat ya. 3 bisa juga, nanti kita kurangkan lagi. Ada baiknya kita ambil dari pendekatan dari jumlah aja. Nah, jadi tambah jelas 360 kali 3 adalah 1080. 1080 agar berapa supaya 1290? Berarti ditambah lagi 210. Oke. Nah, artinya berarti ini Dek 3 kali mutar ya, kemudian bertambah masuk 210. Berarti ingat tadi, kalau dia 360 dia tetap sinus 210. Nah, ingat sinus 210 udah posisi di kuadran keberapa itu? Berarti sudah masuk kuadran ke 3 ya. Nah, oke, kita buat pendekatannya Dek. Berarti sinus 210 kamu boleh menggunakan pendekatan sinus, yaitu 180 ditambah 30 itu ya. Nah, berarti 180 tetap. Jadi nilainya adalah sinus 30. Tapi karena kuadran ketiga adalah milik tangen yang jadi positif, ini menjadi minus sin 30. Atau juga bisa dari sinus 270 dikurang berapa agar 210 deh? Berarti kurang 60 ya. Nah, ingat 270 sinus berubah jadi cos. Cos berapa? Cos 60. Karena kuadran ketiga maka jadi negatif. Ingat sin 30 berapa deh? Cos 60 berapa? Sama-sama setengah ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa sinus 1290 sama dengan sinus 210, nilainya adalah sama dengan min setengah ya, min setengah D. Oke, dari sini bisa kita ambil pemahaman bagaimana pendekatan pada sudut-sudut berelasi. Pada soal yang kedua, kita coba perhatikan ini deh. Sinus buka kurung 3x tambah 40 sama dengan cos 40 derajat kurang 2x. X berapa? Artinya di sini kita nggak bisa sembarang langsung matikan nih coret-coret. Karena ruas kiri dan ruas kanan trigonometrinya nggak sama deh. Jadi langkah apa yang kita buat? Nah, caranya adalah bisa saja kita misalkan ini sebagai alfa dan ini sebagai beta gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat tulis ulang sin alfa sama dengan cos beta. Pertanyaan adalah agar ini sama ya, sama-sama sinus atau sama-sama cos. Kita tinggal pilih. Nah, yang pertama kita pilih coba sebelah kiri. Sinus alfa. Ingat deh, sinus alfa pendekatan sudut berelasinya ya adalah dari cos 90 dikurang alfa. Nah, gitu ya. Ingat 90 cos berubah jadi sinus dan sudutnya adalah alfa. Ini sama dengan cos beta. Nah, kalau begini kan sudah terlihat apa keinginan soal. Kita tinggal coret saja nanti. Tinggal coret. Jadi 90 kurang alfa tadi adalah 3x ditambah 40 derajat sama dengan cos 40 derajat. Cosnya sudah tidak ada lagi ya. Yaitu 40 derajat kurang 2x. Nah, ini berarti kan 90 kurang 40, 50 derajat kurang 3x. Sama dengan ini 40 kurang 2x. Nah, proses pendekatan secara aljabar dapat kita x sama dengan 10 derajat. Nah, itu dia hasilnya deh. Artinya, kalau kita substitusi ulang kemarin,
ya, maka terbuktilah nilainya adalah sama. Nah, kita lihat contoh yang terakhir adik. Ini adalah UM-UGM 2017 ya, UM-UGM 2017. Nah, dengan interval sudut dari 0 sampai 2V, artinya kalau 2V, V itu kan 180 ya, kali 2 360. Dan kotangen derajat X tambah 2 cosec X tambah 2 sama dengan 0, maka cos X ditambah pi per 2. Sebelumnya kan pi per 2 itu berapa? Pi itu kan 180 bagi 2 90 deh. Ya oke. Langkah pertama apa yang kita gunakan di sini? Maka dengan mengingat kembali hubungan sifat identitas trigono ya, untuk memperolehnya ini identitas trigono, saya ulang kembali deh ya. Di mana ya identitas trigono menyatakan bahwa cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X sama dengan 1 deh ya. Gimana caranya supaya dapatkan kotangen? Kalau ini sama-sama kita bagi dengan ya, kita bagi dengan sinus kuadrat X. Ya, berarti cos kuadrat bagi sinus kuadrat adalah kotangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sepersinus, yaitu kosekan kuadrat X. Nah, jadi terlihat deh jelas. Jadi dari sini kita tinggal mengambil kesimpulan aja. Mau ini kita pecah 1 tambah 1 boleh, atau langsung ini juga boleh. Artinya bahwa ya kotangen kuadrat X sama dengan yaitu kosekan kuadrat X dikurang 1. Nah, tinggal ganti aja ke dalam deh. Berarti kotangen ya adalah kosekan kuadrat X tambah ya, saya buat di sini tambah 2 kosekan X ditambah 2. Nah, ini kan ada kurang 1 di sini tadi. Saya buat begini deh. Sama ya, ke 0. Nah, jadi dapatlah dia kosekan kuadrat X ditambah 2 kosekan X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kan bisa kita apakan deh? Faktorkan ya. Berarti bisa kita buat kosekan X ditambah ya, saya buat begini, kosekan X ditambah sama dengan 0. Oke, ini kan 2 deh ya. Berarti supaya bisa kita peroleh ini 1, berarti 1, 1. Nah, jadi cukup aja ambil mewakili 1 deh. Kosekan X sama dengan min 1. Atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa kosekan itu apa? Yaitu sepersinus X sama dengan min 1. Kesimpulannya apa? Sinus X sama dengan minus 1. Nah, jadi dari sini deh, sinus X sama dengan min 1. Nah, bagaimana caranya kita ambil? Kita simpulkan kemari bahwa cos ya, cos X ditambah pi per 2. Ini sama dengan apa deh? Ingat, 90 ya. Ini identik dengan cos. Saya buat gini deh, 90 derajat ditambah X sama ya. Berarti kuadran kedua. Ingat kuadran kedua. Bahwa yang menjadi positif adalah sinus. 90 berubah jadi sinus X dan bernilai negatif. Oke, tinggal substitusi saja. Sinus X adalah min 1. Berarti min 1. Berarti hasilnya apa deh? Yaitu sama dengan 1. Nah, jadi jawabnya adalah entok. Oke, adik-adik, ini materi kita bagaimana memahami sudut-sudut berelasi tadi ya, dan aplikasinya terhadap contoh-contoh soal. Dan latih terus adik-adik sampai kamu mampu dan mandiri. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.